Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin bapak-bapak jamaah salat tarawih Masjid Miftahul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap dewan pengurus yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, barokah dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kita ini termasuk orang-orang yang beruntung karena diberikan kesempatan oleh Allah bisa memasuki bulan Ramadan. Satu tanda doa kita diijabah oleh Allah. Pasti kalau masuk bulan Rajab, kita semua enggak ninggalin doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, agar kami bisa memasuki bulan Ramadan. Itu doa kita dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini malam sudah malam yang keberapa daripada bulan Ramadan? 12. Udah hampir seperempat. Ya. Udah 10 hari, 12 nih, malam ke-13, malam 13. Alhamdulillah. Enggak terasa. Karena asyiknya kita ibadah di bulan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatku diberikan keistimewaan di bulan Ramadan. 5 perkara yang Allah tidak berikan kepada Nabi sebelum aku. Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak mendapatkan kemuliaan ini, keistimewaan ini, apalagi umat mereka. Hanya terkhususkan buat kita umat Nabi Muhammad. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberikan kepada umatku 5 perkara di bulan Ramadan, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada nabi sebelum aku. Buat kita nih, alhamdulillah. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan." Apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, di sini malam pertamanya tarawih malam apa? Malam? Bukan malam Minggu ya? Malam Sabtu, ngikutin pemerintah kita. Alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan kita udah kumpul di masjid. Mau ngapain? Mau sholat tarawih. Besoknya kita mau puasa Ramadan, girang hati kita tuh. Semua yang hadir dengan penuh kegembiraan, sukaria. Esok puasa Ramadan, ini malam mau tarawih. Nah, mereka yang sudah bergembira mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan, besok mau puasa, Allah pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, lam yu'azibhu abada, tidak bakal diazab selama-lamanya. Yang girang, kalau yang enggak girang mah, waduh Ramadan datang, puasa lagi, waduh musibah. Yang begitu mah kagak dapat pandangan rahmat. Saya lihat orang-orang yang hadir, jamaah yang hadir di malam, berarti malam pertama dihadir juga, malam kedua hadir. Karena ada orang kan yang hadir malam pertama, seminggu udah absen, nggak tarawih lagi.
Apalagi ntar kalau udah malam terakhir ya. Udah tinggal 2 sop. Kalau mau bikin 1 sop ya jajarin aja panjang begitu 10 sop. Saya yakin ini semua orang-orang yang malam pertama udah dipandang sama Allah dengan pandangan kasih sayang. Sehingga kalau Allah takdirkan kita meninggal pada bulan Ramadan, sorga nanti kita, sorga menyambut kedatangan kita kalau meninggal di bulan Ramadan. Mau gak? Oh cakep ya, udah nekat tuh namanya. Mau. Alhamdulillah. Ada yang sono kalau saya tanya begitu, jamaah di mana tuh saya lupa. Mau, ada diam semuanya. Mikir. Ya Allah, orang kalau meninggal bulan Ramadan dalam keadaan ibadah, lagi dalam keadaan puasa, udah pasti disambut oleh sorga. Allah suruh, sorga dan ente nyambut tuh hambaku yang meninggal di bulan Ramadan. Kalau sorga udah suruh sama Allah, berarti sorga ngablak. Kalau bahasa Betawi udah ngablak, siap nyambut. Kan enak, bilang aja mau gitu. Kapan? Nanti Pak Ustadz. Maunya iya mau bulan Ramadan, tapi Ramadan yang kapan gitu aja tuh jawabnya, betul gak? Jangan Ramadan sekarang Pak Ustadz, utang masih banyak, bini baru 1. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang umat Nabi Muhammad yang panjang umur masuk Ramadan, yang kedua dapat keistimewaan. Wa inna hulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah ketika menjelang sore hari lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu fikih, yang namanya udu, kumur-kumur hukumnya apa? Madmadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab tadi. Kumur-kumur, udu, madmadah. Madmadah kan kumur-kumur. Udu. Hukumnya apa? Sunnah dalam udu. Tapi di bulan Ramadan makruh. Zuhur udah makruh kumur-kumur, walaupun udah. Asar sama, karena dia menghilangkan bau mulut lagi disenengin sama Allah. Wah enggak, di luar Ramadan udah nggak pernah kumur, pas bulan Ramadan rajin banget kumur ya, pakai es lagi kumurnya. Terkadang korupsi, masuk 3 keluar 2. Umur masuk 3 keluar 2. Yang satu ketelan Pak Ustadz, nggak sengaja, biar nggak sengaja batal puasanya. Kenapa? Karena dilarang walaupun hukumnya makruh. Bau mulut kita lagi dibanggain sama Allah. Di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Di sisi, bukan di sisi kawan. Kalau di sisi kawan mah jangan ya. Allah lagi demen bau mulut gue nih yang puasa. Jangan, nyakitin tuh namanya. Karena kita bau badan kita itu jangan nyakitin orang. Makanya disunahkan kalau kumpul-kumpul itu mau sholat Jumat atau di masjid, itu disunahkan tatoyub namanya, berwangi, pakai minyak wangi, pakai MBK, supaya baunya nggak nyakitin hidung orang. Termasuk sunnah tuh. Mandi ya. Yang ketiga, ini yang asik nih. Fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Bulan Ramadan mau hari pertama, kedua, ketiga, pertengahan sampai terakhir, para malaikat yang jumlahnya banyak. Ada yang tahu jumlah malaikat? 10 Pak Ustadz, itu 10 yang wajib kita kenal. Adapun jumlahnya banyak. La ya'lamuhum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat melainkan Allah, saking banyaknya. Itu malaikat
selama bulan Ramadan, pagi, siang, sore, malam, istighfarkan buat umat Nabi Muhammad. Malaikat berkumandang tuh selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Ya Allah, ampunin mereka. Sehingga ada ulama mengatakan, ente kalau puasa, ente sholat jangan ditinggalin. Setelah sholat nggak usah istighfar, misalnya nggak usah istighfar, nggak usah mohon ampun, udah diem baik, cukup istighfar di malaikat. Tapi kita nggak merasa puas. Udah malaikat istighfarkan kita, Allah siapkan ampunannya buat kita, bahkan pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita pun nggak mau berhenti daripada mohon ampun kepada Allah. Habis sholat kita istighfar, bahkan menjelang buka puasa kita istighfar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma innaka, sampai menjelang buka puasa. Masuk beduk bismillah kita minum, masuk beduk bismillah kita makan, lalu kita baca lagi doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin, zahabat zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, la ilaha illallah al halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Orang sini nganggut udah hafal semua tuh. Hah? Luar kepala, bener. Di luar kepala, bukan dalam kepala. Kalau Allah malakan sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin, udah pasti hafal. Tambahin zahabaz zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tambahin lagi la ilaha al halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, 3 kali. Mendapatkan pahala seperti Lailatul Qadar, dapat pahala seperti mendapatkan Lailatul. Al Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan, kalau orang baca la ilaha illallah al halimul karim, subhanallah rabbil arsh rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Ya, ntar minta catatin Ustaz Fauzi itu yang la ilaha illallah itu, ya, baca, masih ada Ramadan. Artinya apa? Kita mendapatkan kekhususan dari Allah selama bulan Ramadan. Sekalipun kita nggak mohon ampun kepada Allah, kita diampunin dosa kita oleh Allah. Yang keempat, fa innallaha ya'muru jannatahu wa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li ibadi aw syaka ay yastarihu min ta'abid dunya ila karamati ila dari wa karamati. Surga, kata Allah, dan ente siap-siap ente buat menyambut hambaku yang meninggal di bulan Ramadan untuk kembali menghadap menuju negeriku dan kemuliaanku. Tadi tuh yang terakhir, keistimewaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin dosa umat Nabi Muhammad semuanya, nggak pandang bulu, yang kecil, yang muda, yang tua, jompo, ulama, murid, siapa, kaya, miskin, laki, perempuan, yang dari hari pertama dia mempertahankan diri melakukan ibadah puasa dan qiyamul lail tarawih,
semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan ghafarallahu jami'a. Sehingga ada orang pemuda, seorang yang bertanya daripada kaum, "Hahiya Lailatul Qadar ya Rasulullah?" Ya Rasul, di bulan Ramadan semua umat Nabi Muhammad diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal tersebut karena kemuliaan Lailatul Qadar? Kata Nabi, "La, tidak. Bukan karena Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu keistimewaannya, kemuliaannya beda lagi. Tapi mereka mendapat ampunan dari Allah. Mau dapat Lailatul Qadar atau tidak di akhir malam terakhir bulan Ramadan, alam taro ilal ummal," kata Rasulullah, "idza faragu min a'malihim waffu ujurahum." Tidakkah kamu memperhatikan, kamu melihat orang kalau habis kerja, para buruh, para pegawai selesai kerja, mereka berhak mendapat gaji, mendapat upah. Begitulah umat Nabi Muhammad. Dari malam pertama dia tarawih, besoknya puasa, malam tarawih, besok puasa, belum lagi baca Quran, belum lagi sedekah, belum lagi kasih makan orang yang buka puasa dan sebagainya, maka mereka berhak mendapat upah dari Allah berupa ampunan dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita dapat 5 perkara tersebut. Alhamdulillah. Makanya ini bagian kita ini merupakan bagian orang-orang yang beruntung manfaatin Ramadan, selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.